welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini bukan lagi kita membahas terkait dengan hal berkaitan dengan tugas akhir ya everybody. Hari ini kita kembali sedikit membahas berkaitan dengan hal-hal S2, melanjutkan studi S2 ya everybody. So, terkait dengan hal ini sebenarnya sudah banyak saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, tetapi masih juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang ada di YouTube ini tentunya, dan juga di teman-teman yang ada di Instagram. So everybody, sebenarnya yang akan saya jelaskan kali ini mirip-mirip ya dengan video saya sebelumnya, tetapi mungkin juga beberapa itu sama, tetapi saya akan kembali lagi menjelaskan. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan lebih untuk everybody sekalian yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan hal ini everybody, dan juga mudah-mudahan bisa menambah sedikit pemahaman lagi jika misalnya video yang lalu kurang dipahami misalnya seperti itu. So everybody, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat sinopsis sebagai syarat untuk melanjutkan studi S2. Jadi ini saya menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya yang lalu ya everybody. So everybody, ketika kita membuat sinopsis sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan studi S2, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya everybody. Yang pertama, ketika kita membuat sinopsis itu, sometimes kan kita berpikir untuk mengambil penelitian yang sama dengan yang kita kerjakan di S1. Boleh saja sebenarnya kalau kita ingin mengambil tema penelitian yang sama dengan yang kita kerjakan pada masa S1. Tetapi jika jurusan yang Anda ambil, misalnya ketika ingin melanjutkan studi itu berkorelasi dengan penelitian yang Anda lakukan di masa S1. Tetapi jika tidak berkorelasi, maka usahakan sinopsis penelitian yang Anda ambil itu berkorelasi dengan jurusan yang Anda ambil pada saat Anda ingin melanjutkan studi S2. Jadi yang pertama adalah tema penelitian kita harus berkorelasi dengan jurusan yang kita ambil pada saat kita ingin melanjutkan studi S2. Jadi boleh saja ngambil yang sama dengan S1, tetapi syaratnya itu apa yang kita kerjakan di masa S1 berkorelasi dengan ilmu yang kita ambil pada saat kita ingin melanjutkan studi S2, seperti itu everybody. Kemudian berikutnya, tentunya poin kedua ini kita harus memahami tema yang kita angkat. Jadi sinopsis ini kemungkinan besar itu akan dijadikan sebagai tugas akhir nanti ya. Jadi S2 itu kan tidak lama, hanya 2 tahun. Jadi kemungkinan sinopsis yang Anda buat pada sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan studi S2 itu juga akan diambil sebagai pengerjaan, sebagai tugas akhir atau sebagai tema tugas akhir yang Anda kerjakan nanti untuk menyelesaikan studi S2 Anda, seperti itu everybody. Jadi ketika Anda mengambil tema penelitian atau tema hipotesis ini, Anda usahakan memahaminya dengan baik. Anda memang itu merupakan passion dari Anda, seperti itu, supaya ketika misalnya sinopsis itu ditetapkan sebagai judul penelitian yang Anda kerjakan nanti, Anda tidak merasa kesusahan atau kewalahan, seperti itu everybody. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan referensi terkait tema penelitian yang Anda ambil. Jadi ketika Anda menentukan judul sinopsis atau tema sinopsis, walaupun hanya sebagai salah satu syarat untuk masuk menjadi mahasiswa S2, tetapi Anda juga harus memperhatikan ketersediaan referensi berkaitan dengan poin kedua tadi yang saya jelaskan. Jangan sampai itu diambil sebagai tugas akhir Anda nanti menyelesaikan studi master itu. Makanya harus juga diperhatikan tentang ketersediaan referensi. Misalnya tema yang Anda ambil misalnya referensinya kurang, maka jangan coba-coba mengambil itu karena itu akan menyusahkan Anda nanti, seperti itu. Kemudian berikutnya ketersediaan alat dan bahan tentunya juga harus diperhatikan. Jadi misalnya Anda mau mengambil suatu penelitian, penelitian misalnya di lahan
bekas tambang misalnya seperti itu, dan Anda misalnya mau mengambil sampel di kedalaman sekian misalnya, dan itu membutuhkan alat dan bahan tersendiri misalnya seperti itu, maka itu perlu dipertimbangkan ya. Kemudian berikutnya terkait dengan lokasinya, apakah lokasinya bisa dijangkau dengan baik misalnya. Jangan sampai misalnya Anda mengambil seperti yang saya jelaskan tadi di lokasi tambang misalnya, dan itu kan kadang-kadang lokasi tambang digali dengan kedalaman tertentu, nggak mungkin kan misalnya Anda mengambil sampel ke dalam itu, Anda mau masuk sendiri, keselamatan Anda juga perlu diperhatikan, makanya lokasi perlu diperhatikan ya. Kemudian berikutnya durasi waktu pengerjaan, jadi juga perlu diperhatikan. S2 itu untuk pengerjaan tugas akhirnya dia dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, tapi jangan bisa sih lebih dari itu, misalnya 1,5 tahun itu masih normal. Tetapi kalau misalnya pengerjaan misalnya butuh waktu yang sampai 2-3 tahun, itu perlu dipertimbangkan pribadi. Jadi terkait dengan sinopsis penelitian ini, itu merupakan rencana penelitian kita, dan kemungkinan juga sinopsis ini itu akan diambil sebagai tema penelitian yang akan kita kerjakan pada saat kita ingin menyelesaikan studi master kita. Maka dari itu, dalam mengerjakan sinopsis penelitian ini, Anda harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek yang saya jelaskan tadi, supaya Anda tidak menemui banyak problem ke depannya seperti itu everybody. So everybody, saya rasa cukup ya terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan menambah wawasan everybody sekalian, dan mudah bagi yang bertanya terkait dengan hal ini, mudah-mudahan memberi penjelasan ya. Untuk yang bertanya, mudah-mudahan memberi penjelasan terkait dengan pertanyaan everybody sekalian ya. So everybody, jika masih memiliki pertanyaan lagi terkait ini, tanyakan saja. Siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan everybody sekalian itu bisa menstimulasi otak saya untuk menjawab secara lebih detail terkait dengan hal-hal yang ingin everybody tanyakan, karena saya tidak mampu menjangkau semua hal-hal yang everybody pertanyakan di kepala. Maka dari itu everybody perlu bertanya supaya saya bisa memberikan penjelasan seperti itu everybody. So everybody, saya rasa cukup ya. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.